mati di atas kayu salib menebus semua dosa-dosa kita. Bukan manusia. Ya, adik-adik lihat ya. Dilihat ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan Tuhan Yesus menebus segala dosa kita, kita lihat airnya. Nih, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan adik-adik? Kelihatan. Oh, ketika Diganti lagi nggak airnya? iya, nggak diganti, ini airnya sama. Oh. Oke, tapi ingat ya, bohong itu dosa. Nah, bohong itu dosa. Nih. Mau sekali lagi? Mau lihat sekali lagi? Ya. Oke, sebentar. Bunda ganti dulu airnya ya. Bentar. Kalau bohong itu dosa. Nih, betul. Sebentar ya. Kita ganti dulu airnya. Ini Bun. Dikocokin dulu. Nih, Bunda kasih lagi airnya. Nah. Ini dosanya Bunda ini ya. Nih. Bunda masukin lagi. Tadi marah-marah, ada apa namanya pukul-pukul, ngadang-ngadangan mama papa, nih lihat. Nih Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Lihat. Oke? Putih lagi. Ya. Nggak bohong ya. Benar nggak bohong ya. Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus menebus dosa kita ya. Dosa adik-adik, dosa Bunda juga. Yang tadinya diri kita penuh dengan dosa, ada marah-marah, ada apa namanya, ada malas-malas, ada bohong. Semuanya Tuhan Yesus tebus di atas kayu salib. Ya, bukti Tuhan Yesus sudah menang atas maut, mengalahkan maut, menebus dosa adik-adik, yaitu dengan Tuhan Yesus bangkit, mengalahkan maut. Oke adik-adik? Ya, ngerti nggak? Iya, semoga adik-adik mengerti dan memahami makna Paskah ya, adik-adik. Ya, selamat beribadah. Ya, selamat beribadah adik-adik. Dah. Terima kasih ya Bunda Anti sudah memberikan. Tadi adik-adik yang tadi Bunda Anti masukin ke dalam air yang masih bening itu apa adik-adik? Siapa yang bisa jawab? Apa itu? Dosa. Dosa. Nah, dosa itu perbuatan yang tidak baik. Nah, siapa yang menebus dosa kita adik-adik? Tadi yang menebus dosa kita? Tuhan Yesus. Yesus ya pintar. Nah, jadi kalau Tuhan Itu kayak tadi. menebus dosa kita harus apa? Bersyukur ya. Terima kasih karena Tuhan sudah menebus kita semua. Adik-adik ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bernyanyi. Yuk kita mau nyanyi satu lagu. Judulnya The Power in the Blood. Ya, Power in the Blood ya. Adik-adik ada gerakannya, boleh diikuti. Kita belajar sama-sama ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah bangkit bagi kita semua. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur, kami mau beribadah. Kita Tuhan atas keberkatan Tuhan di dalam ibadah ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik. Sekarang kita mau bernyanyi lagu Yesus sayang padaku. Silakan ya.
Boleh dibuka kitabnya. Baca Mazmur 9. Maksudnya dari Mazmur 9 ayat 1 sampai 2. Yuk, adik-adik kita buka. Mazmur 9. Coba, Mazmur itu ada di perjanjian mana? Baru atau lama? Lama. 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 Ayat 1 sampai 2. Sudah ya? Aku coba bacain ya. Mazmur 9 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin ribuan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Demikian maksud pujian kita pada hari ini adik-adik. Terpujilah Tuhan, kita mau nyanyi Tuhanku bangkit nyanyilah. Yuk, yang udah tahu lagunya boleh ikutan nyanyi, yang belum belajar sama-sama ya. Dibawakan oleh Kalani. Silakan Kalani. Oke, halo adik-adik. Halo, Kak. Wah, semuanya senang hari ini ya. Kita merayakan apa nih hari ini adik-adik? Merayakan Hari Paskah. Hari Paskah ya. Tadi dari awal kakak siapa tadi? Kakak Anti. Oh, Bunda Anti ya udah kasih tahu sama adik-adik tentang bagaimana simbolik ya. Simbolik. Jadi ceritanya itu bagaimana kasih Tuhan itu sangat banyak buat kita semua ya, sehingga dia bisa membuat kita yang berdosa diibaratkan seperti air tadi yang penuh itu loh adik-adik, yang tadinya warnanya putih tapi karena kita berdosa ya, dengan banyak hal yang kita lakukan yang ternyata malah membuat diri kita menjadi tidak putih lagi ya, seperti air tadi. Warnanya menjadi apa tuh tadi adik-adik? Airnya warna apa tuh? Ada yang tahu nggak warna apa? Coklat ya. Artinya ada yang berubah. Ya, itu tuh sama seperti diri kita adik-adik. Ya, karena kita banyak melakukan dosa, makanya tubuh kita tuh sama seperti air tadi. Diri kita itu sama seperti air tadi, yang tadinya putih jadinya coklat. Ya. Nah, makanya tapi karena Tuhan kita sangat baik, Tuhan kita siapa namanya adik-adik? Ayo sama-sama sebutin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau datang ya. Tuhan Yesus mau datang dengan dia mau disalibkan. Makanya tadi Bunda Anti kasih apa tuh?
kasih simbol apa itu? Salib kan? Ya, salib itu tuh tanda memang Tuhan Yesus itu memang mau mati untuk kita supaya kita yang tadi itu tubuh kita itu yang penuh dengan dosa tadi yang airnya coklat itu diibaratkan sebagai coklat itu bisa berubah menjadi putih ya. Artinya bukan putih dalam artian tubuh kita jadi warna putih adik-adik, enggak. Tapi kita menjadi apa? Menjadi suci, menjadi tubuh kita menjadi diselamatkan. Artinya ya, kita menjadi diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak ada lagi di dalam dan kita tidak boleh ada lagi di dalam dosa ya. Oke, ya betul Bunda Maria. Ini Kakak Lani mau berdoa, tapi sebelumnya Kakak Lani mau ulang tadi supaya adik-adiknya mau bisa jelas ya. Oke, adik-adik, sekarang siap karena kita hari ini merayakan Paskah. Nah, Kakak Lani mau bercerita nih. Sesudah Tuhan Yesus sesudah Tuhan Yesus disalibkan mati, ada proses di mana Tuhan Yesus bangkit. Ya, nah itu yang akan Kakak Lani ceritakan hari ini sama adik-adik. Oke, tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu adik-adik? Kita berdoa ya. Yuk, kita semuanya siapkan hati, kita berdoa. Yuk, adik-adik kita nyanyi ya. Kita nyanyi lagu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa ya. Adik-adik, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah. Biarlah Tuhan Yesus memimpin ibadah kami dengan baik. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami bersyukur hari ini adalah hari spesial di mana kami boleh merayakan hari Paskah. Namun kami ingin mendengar firman-Mu lebih banyak Tuhan melalui firman hari ini yang akan hamba bawakan. Biarlah Tuhan pimpin firman ini dan biarlah adik-adik tetap tenang dan bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke. Adik-adik semua sudah punya Alkitab? Sudah ada Alkitabnya? Oke ya. Ini Kakak Lani punya Alkitabnya juga. Tadinya Kakak Lani mau ngajakin adik-adik membaca Alkitab berbalasan. Cuman kayaknya takutnya ada echo ya. Jadi mungkin Kakak Lani bacain aja dulu ya. Nah, hari ini terambil dari Matius 28. Coba adik-adik buka Matius 28 ayat 1 sampai 10. Bila adik-adik yang punya Alkitab atau bisa berbareng bersama dengan papa mama, tolong untuk dibuka ayatnya itu dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Sudah semuanya? Matius itu di Perjanjian Baru. Ya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Oke, kalau ada yang sudah selesai, sudah dapat, boleh ditunjukin Alkitabnya kayak Kakak Lani kayak gini? Bisa? Oke, udah dapat. Oke, siapa nih? Oke, Daryl udah. Siapa lagi ya? Kalian mau lihat nih. Oke, Felicia. Oke, Georgina sudah. Yo, ya ini. Nah, itu juga. Ya, oke. Hai, Yovan. Ya, semua Alexa juga udah. Oke. Baik, adik-adik, karena sudah dapat, kakak bacain ya. Judulnya adalah Kebangkitan Yesus. Oke ya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Berapa? Matius 28, sayangku, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Oke. Sudah? Kita akan mulai ya. Belum, Kak. Oh, belum. Oke. Kita tunggu sebentar ya adik-adik ya.
Matius 28 ayat 1 sampai 10. Udah, Kak. Ya, oke ya. Kakak Lani bacain ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, ya, itu tadi firman Tuhan kita ya. Jadi bicara tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa yang masih ingat tadi? Coba kalian mau tanya. Jadi ada siapa sih yang ada di dalam cerita itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Mungkin kalau ada yang tahu bisa kasih tahu sama Kakak Lani dulu sebelum Kakak Lani tunjukin gambar. Nanti Kakak Lani akan tunjukin gambar habis ini. Kira-kira yang diingat sama adik-adik waktu dalam cerita Alkitab tadi ada orang-orang siapa aja sih? Murid-murid Yesus. Murid-murid. Oh, oke. Murid-muridnya itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ada yang lain mungkin? Ya. Oke, ya. Yang tadi itu ada perempuan adik-adik, ya. Di dalam cerita Alkitab tadi itu ada perempuan, ya. Tokohnya adalah perempuan. Ada 2 perempuan. Ada berapa adik-adik? 2. Ada namanya tuh. Kalau adik-adik lihat di Alkitab yang udah bisa baca pasti ketemu namanya. Maria siapa? Maria Magdalena. Magdalena dan Maria saja. Ya, betul ya. Di situ dibilangnya Maria Magdalena dan Maria yang lain. Artinya ada 2 orang yang pada saat itu datang untuk mau melihat Yesus atau melihat kuburannya Yesus. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Nah, ya. Nih, kalian share ya. Share screen-nya ya. Bisa nggak aku share? Oke. Oh, oke.
Bisakah aku di-share-kan? Nggak bisa ya? Oh, mungkin kakak bisa tolong, aku mau share screen. Bisa? Oke, thank you. Kita akan lihat di sini ya. Ini nih. Oke. Alright, kita nggak akan pakai ini ya. Nggak ada yang coret-coret ya. Jadi Kakak Lani disable dulu. Oke, kita akan lihat di sini. Kita akan lihat nih. Nah, ada dua wanita di dalam kitab Matius ini yang datang. Tuh lihat adik-adik ya. Ada Maria Magdalena dan juga Maria lainnya. Tiba-tiba ketika mereka datang, mereka kaget. Karena ternyata pada saat mereka datang itu terjadi gempa bumi. Ya, siapa yang tahu gempa bumi? Kira-kira kalau adik-adik berada di melihat gempa bumi seperti itu, kondisinya gimana sih adik-adik? Semua gerak-gerak atau diam aja? Goyang-goyang ya, pasti sesuatu yang diem aja, misalkan barang nih ya, contoh satu barang, pasti semuanya goyang-goyang ya, dan mungkin bisa jadi hancur. Nah, ini pun terjadi pada saat itu ketika, iya betul, nanti rumahnya mungkin hancur ya, atau gimana, karena ada guncangan, ada gerakan yang besar. Tapi di dalam cerita kita hari ini sebagai tanda gempa bumi, tanda adik-adik bahwa malaikat Tuhan datang. Makanya ini ada yang tadi dibilang laki-laki mungkin ya. Tadi siapa yang ngomong laki-laki tuh? Nah, di dalam cerita, nah ini tuh maksudnya digambarkan sebagai malaikat ya. Mungkin malaikat yang memang pada saat itu ketika dia datang terjadi gempa. Gempanya besar sehingga pintu kubur Yesus itu terbuka. Bergerak, gerak-gerak karena gempa itu. Itu ya, adik-adik bisa bayangkan ya pada saat itu. Kira-kira gimana ya rasanya kalau adik-adik di situ takut atau malah senang? Takut. Takut. Iya, adik-adik mungkin takut ya. Wah, mau kira-kira, aduh ini ada apa nih? Takutnya kalau ada gempa gini, aku nanti bisa harus lari malah ya. Takutnya nanti ada kejadian apa. Tapi ternyata gempa buminya nggak lama ternyata adik-adik. Karena itu adalah tanda bahwa malaikat Tuhan turun. Tapi untuk apa malaikat Tuhan turun? Coba siapa yang kasih tahu, yang bisa kasih tahu? Hah? Batu sih. Iya, kan pada saat itu kuburan Yesus itu, kuburan zaman dahulu itu masukin ke dalam gua adik-adik, semacam gua. Makanya gambarnya kayak gini nih, ada guanya kan. Nah, tapi ditutup sama batu juga. Bisa kelihatan nggak gambarnya? Bisa? Ya kan? Ya, ceritanya jadi pada saat itu malaikat Tuhan datang. Dia ngasih tahu apa sih? Malaikat Tuhan ngasih tahu apa? Bahwa Yesus sudah bangkit. bahwa Yesusnya sudah bangkit. Jadi yang tadinya takut, Maria Magdalena sama Maria yang lain takut, tiba-tiba dengerin kabar itu gimana adik-adik? Happy, senang, atau malah sedih kira-kira? Happy. Happy ya, tapi mungkin dia belum kasih tahu juga sih. Maksudnya Yesusnya nggak ada di sini. Yesusnya itu sudah bangkit. Jadi mereka pasti happy banget ya, seneng banget. Oh, ternyata Yesus itu sekarang sudah tidak mati lagi, tapi dia hidup ya. Sehingga Maria Magdalena dan Maria temannya ini bersukacita. Jadi yang tadinya takut jadinya sukacita ya. Nah, lalu kemudian mereka diberitahukan nih sama malaikat Tuhan. Ya, mereka harus pergi memberitahukan berita itu kepada siapa? Kepada murid-murid lainnya ya. Dan tapi sebelum mereka pergi, lihat nih, mereka cek dulu nih di dalam. Oh iya benar, ternyata kosong kuburannya adik-adik ya. Tidak ada lagi Yesus di situ. Yang tadinya meninggal sekarang tidak ya, karena dia sudah hidup. Nah ini dia. Tapi ketika mereka balik ya, mau balik cepet-cepet nih mau kasih tahu. Mereka ketemu siapa? Yesus.
ketemu Tuhan Yesus. Yesus, ya. Kayak mereka ketemu Yesus supaya apa sih Yesus ketemu mereka? Supaya yakin nih, supaya yakin Maria sama teman-temannya itu yakin bahwa Yesus itu benar-benar hidup, adik-adik. Dia tidak mati, tapi dia hidup. Dan disitulah Yesus berbicara dengan Maria Magdalena dan temannya. Ya, dia bilang, kasih tahu kamu harus pergi ke Galilea. Ya, kasih tahu semua orang bahwa aku hidup dan aku akan datang ke sana untuk menemui mereka. Jadi itulah adik-adik cerita tentang Paskah kita hari ini ya. Jadi kalau tadi kita bicara, oh iya, ternyata kita ini udah berdosa, tapi karena Tuhan sudah membantu kita ya dengan mati di kayu salib, kita menjadi selamat. Nah, tapi bukan berarti kalau kita ini udah selamat dan Tuhan juga udah bangkit buat kita, bukan berarti kita masih berlaku atau melakukan dosa. Ya, kita harus ingat bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita itu harus kita hargai ya, adik-adik, harus kita ingat. Oh iya ya, Tuhan tuh udah baik buat kita ya. Dia udah mati di kayu salib sehingga kita ini sudah selamat gitu. Tapi kita harus tetap setia sama Tuhan ya. Kita harus tetap mengasihi orang lain sama seperti yang Tuhan mau. Ya. Ya, Dion mau ngomong apa? Oh, oke. Ya. Jadi seperti itu adik-adik. Ya, sekarang itulah makanya yang kita sebut dengan hari Paskah ya. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus ya. Yang disebut hari Paskah. Makanya di saat hari ini kita harus bersuka cita. Dia bersukaria, harus happy. Siapa di sini yang happy karena Tuhan sudah bangkit? Aku. Ya, kalau happy atau senang itu harus ada alasannya. Kenapa kita harus senang? Kenapa? Karena Tuhan sudah bangkit, dan kalau Tuhan sudah bangkit itu artinya Tuhan hidup sampai hari ini. Dia tetap mendengarkan adik-adik, dia tetap memberkati adik-adik karena dia hidup. Dia hidup sampai hari ini, sampai seperti kita sekarang ya. Nah, siapa sini yang sekarang, karena ini kan kabar sukacita ya adik-adik ya, Paskah ya, kebangkitan Tuhan Yesus nih. Kakak Lani mau ngajakin adik-adik bermain sedikit ya, sebenarnya nggak main sih, seperti tantangan lah ceritanya, 60 detik ya, tantangan 60 detik. Nih, siapa yang bisa baca nih? Tantangan 60 detik. Dalam waktu 60 detik tugasnya adik-adik. Nih, ada tugas nih adik-adik. Tugasnya apa nih Kakak Lani? Aduh, ada yang bisa lihat nggak ya? Coba, ada yang bisa baca nggak? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayo. Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit. Ini dan katakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, seperti itu. Tapi kita akan mulai sama-sama karena ini hitungannya kan 60 detik nih adik-adik. Jadi di sini kasih tahu, beritahukan orang-orang yang ada di sekeliling kamu saat ini sebanyak-banyaknya kalau bisa ya adik-adik ya. Selama masih ada waktu kasih tahu aja. Ya, katakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, dalam 60 detik nih ya. Ingat, kasih tahu ke semua orang ya. Mau siapapun aja. Ya. 60 detik, ingat ya, nanti Kakak Lani ada hitungannya nih, ada pakai hitung-hitungannya. Jadi jangan ada yang di depan kamera ya, semuanya harus keluar. Ya, harus pergi cari siapa aja. Oke. Lalu kemudian di sini nggak ada orang. Iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke. Tapi kan paling tidak ada orang di sekeliling adik-adik ya. Hitungan ke-1 adik-adik udah bisa kembali lagi ya. Siap? Oke? Bisa nggak? Siapa aja? Kalau nggak ada ya udah balik lagi ya. Udah. Bentar deh, kita mulai sama-sama. The game begins in 3, 2, 1. Yo, adik-adik boleh pergi. Ayo cari.
Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Bertiga di rumah. Ayo. 12, 11, 10. Yeay. Tadi siapa yang dapat berapa orang? Ada yang paling banyak, Kak? Aku 4. 4. Ada yang dapat 5 nggak? Ada yang dapat 5 nggak? Aku 6, Kak. 6? 2. Ci, ada yang dapat 7 nggak? Ada yang dapat 7 nggak? 7 orang ada nggak? Aku 6. Oh, 6. Oke, wow, karena banyak orang ya. Ya. Ada yang dapat 10 nggak? Paling banyak. Ada yang dapat 10 nggak? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Keren nih. Oke, adik-adik, itu firman Tuhan hari ini. Selalu diingatkan ya adik-adik bahwa Paskah itu kebangkitan Tuhan, dan saat itu kita harus bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan hidup sampai hari ini ya. Oke, kita berdoa. Lipat tangannya. Ayo adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya. Ayo Dion, jangan capek dong. Emang Dion lari ya tadi ya? Ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus Tuhan menerangkan yang lebih banyak Tuhan Yesus untuk kami, supaya kami bisa mengerti lebih dalam lagi Tuhan, bagaimana Tuhan sudah sangat baik untuk kami. Tuhan hidup sampai hari ini, artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema buat kami semua, terutama adik-adik Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Oke, sudah. Kak Fonsyu, silakan. Kembali lagi ke Kak Fonsyu. Tantangannya hari ini. Nanti ada tantangan berikutnya. Ya, yuk adik-adik kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman. Tadi ada Mawar dan Adriel. Silakan. Jauh dari sini, lihat salib
sekarang kita mau berdoa siapa? Yuk, angkat tangannya. Lipat tangannya. Kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur dan mengucap terima kasih. Tuhan sudah bangkit bagi kami semua. Tuhan, kami juga berterima kasih firman yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kami boleh bersukacita, boleh bersukaria atas kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama kami, berkati Papa dan Mama, adik-adik kami, kesehatannya, pekerjaannya, dan semua kegiatan Papa dan Mama. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami. Tuhan berkati adik-adik kami di dalam kesehatannya supaya tetap sehat selalu. Berkati juga adik-adik dalam belajar di rumah masing-masing. Tuhan berikan roh pintaran dan kerajinan adik-adik kami bahwa tetap giat dalam belajar. Kami juga mau berdoa untuk pelayan TK Tuhan, tetap pelayan TK dalam semua kegiatannya, biar mereka sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan mengucap terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hari ini. Tuhan sudah mengajarkan dari doa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam seperti pasrah kami daripada yang jahat. Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Di sini ya Bang B. Ya, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik disiapkan persembahannya. Yang bisa juga adik-adik berikan kepada Papa Mama nanti di sekolah gereja atau melalui aplikasi dengan barcode GPIB Sejahtera Bandung. Dan kodenya di belakang angkanya diakhiri dengan angka 21. Contohnya 10.000 ditambah 21. Jadi 10021. Ya, seperti itu. Nanti kalau yang mau memberikan persembahan untuk infak, jangan lupa diakhiri angka 21. Oh, kalau misalnya melalui ibadah di gereja, memakai amplop, bisa dituliskan dengan catatan persembahan LKPA. Seperti itu ya adik, bisa di-scan di layarnya adik-adik juga, itu barcode-nya sebelah kanan. Ya, kita mau nyanyi lagunya Aku Bawa dan Berikan.
Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan sudah mau memberkati keluarga kami. Tuhan sudah memberikan berkat melalui papa dan mama kami. Agar kami bisa terus mengucapkan terima kasih di dalam setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Berkati persembahan ini Tuhan, semoga boleh menjadi berkat bagi pelayanan di dalam PA Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik kita mau dengerin warta PA. Oh iya, warta PA-nya yang pertama, IMPA akan diadakan secara online, masih melalui Zoom. Link Zoom-nya akan diberikan lewat grup orang tua. Yang kedua, nah adik-adik yang punya kerinduan untuk bergabung bersama pelayanan PA, bisa menghubungi Bunda Anti dan Bunda Novi. Bagi adik-adik pelayan yang mengikuti peralihan PA dan PT, dapat menghubungi Bunda Novi atau kakak pengurus lainnya. Yang berikutnya, nah kakak-kakak pelayan PA mengucapkan terima kasih. Mengucapkan kepada adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya, Apa dong, Ki? nah adik-adik di saat ada adik diingatkan kembali untuk tetap terus menjaga kebersihan, makanan yang bergizi, dan di rumah aja. Jangan main jauh-jauh ya dari rumah, mainnya di rumah aja. Dan tetap harus pakai masker. Nih, aku pakai masker dulu ya sebentar. Nih, pakai masker. Oke, adik-adik boleh nggak dicoret-coret layarnya. Nah, terima kasih. Nah, berikutnya kakak. Oh, ada pengumuman nih. Siapa yang siapa? Lomba kakak ya. Kakak dibawakan oleh Kak Kunci juga. Oh, ya oke. Nah, lomba juaranya siapa aja kakak? Boleh ditampilkan. Nah, kelas Batita dan Barita kalah. Ya, aduh penasaran ya siapa yang juara. Aduh. Wow, sekali melihat telurnya. Namanya Gabrin ya, Bunda? Gabrin. Oh, Gabrin. Selamat ya. Udah Gabrin ada. Ya, mukiyahnya. Berikutnya yang tahunya. Wah, ini siapa ini? Nah, kelas kecil ya, kita lihat kelas kecilnya. Wah, ada Indra, boleh. Cerita ya ini ya. Kakak-kakak dan teman-teman semua, hari ini Inka akan bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus sesuai Injil Markus pasal 28. Teman-teman tahu kan, Tuhan Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Setelah Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, murid-muridnya banyak yang bersedih. Contohnya, murid Yesus yang bernama Maria Magdalena. Begini ceritanya. Saat itu, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya datang untuk melihat Yesus. Tiba-tiba terjadi gempa. Dan datang malaikat turun dari langit, yaitu Tuhan.
Tiba-tiba malaikat itu membuka batunya dan duduk di atasnya. Setelah malaikat itu membuka pintu dan duduk di atas itu, dia berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, "Siapa yang kamu cari? Tuhan Yesus tidak ada lagi di situ. Dia telah bangkit seperti yang telah Ia katakan." "Apa di mana Tuhan kami? Lihatlah, kuburnya telah kosong. Dia telah bangkit." "Wah, iya, Tuhan Yesus tidak ada. Tuhan Yesus tidak ada." "Iya, Dia telah pergi ke Galilea. Sampaikan pada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit. Ia telah mengalahkan maut." "Hore, hore, Tuhan kami bangkit. Baiklah, kami akan menyampaikan pada murid-murid yang lain." Setelah Maria Magdalena melihat malaikat dan melihat kubur yang kosong, dia memberitahu murid-muridnya yang lain. Wah, Ibu pencet. setelah Maria bertemu malaikat dan melihat kubur yang kosong, dia memberitahu murid-murid yang lain. "Wah, teman-teman, Tuhan Yesus hebat ya, bisa mengalahkan maut dan hidup kembali." Sekian ya cerita Inka di sini. Dadah. Kakak-kakak dan teman-teman semua. Oh, juara keduanya siapa ini? Luis, Abang Luis tuh. Ya elah, Bang Luis. Mana Bang Luis? Mas, juaranya Ya, untuk ceritanya. Bang bisa bikin cerita. Hai teman-teman, nama saya Luis Falo. Saya kelas 2. Sekarang saya mau bercerita tentang Kafka. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena tidak taat kepada Allah. Sejak saat itu manusia bekerja tidak seenak di Taman Eden. Para nabi bilang akan ada penyelamat dunia. Lahirlah Tuhan Yesus di Bethlehem. Dia yang menebus dosa manusia. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia juga menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah Allah, tapi orang yang tidak percaya menangkapnya. Tuhan Yesus dihukum teman-teman. Dia disiksa untuk membawa kayu salib. Kepalanya diberi mahkota duri. Tangan dan kakinya diberi paku. Lalu lambungnya ditusuk. Sakit ya teman-teman. Tuhan Yesus rela disalib untuk kita semua. Jam 3 sore Tuhan Yesus mati teman-teman. Lalu Dia dikubur. Dan ibu dan keluarganya sangat sedih. Di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit teman-teman. Dia hidup kembali. Semua murid-muridnya berkumpul melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Demikian ceritanya teman-teman. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk, kita lihat juaranya ya. Beatrice. Juara keduanya Kak Georgina. JJ ya? Iya, JJ selamat ya. Oh, ada ucapan pasca dari
Devan. Oh, Devan, ya. Kita dengar yuk, adik-adik. Teman-teman, Paskah itu bukan hanya sekedar mencari telur. Paskah itu artinya Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut untuk menebus dosa saya dan teman-teman. Selamat Paskah teman-teman. Terima kasih, Devan. Ada Novi. Ya, adik-adik kita mau tutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Yuk berdiri, kita nyanyi pakai lagu Ku Menang. Oke. Ya. Ini saatnya kita mau menutup ibadah kita ya adik-adik. Kita mau berdoa dulu. Iya, kakak saya. Iya, oke. Kita berdoa dulu. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah beribadah bersama merayakan Hari Paskah. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan hari ini secara khusus dalam ibadah ini memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan kegiatan kami minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Bila dalam masa seperti ini, biarlah kami semakin dekat dengan Engkau, sehingga kami bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan bersama dengan kami. Dan sukacita senantiasa Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Ibadah kita selesai. Ibadahnya sudah selesai. Jangan keluar dulu adik-adik. Mister. Adik-adik jangan keluar dulu. Kita ada aktivitas. Sudah disiapkan belum? Siapkan belum?
Buat smiley face kita. Nah, adik-adik. Halo, dengar Maria nggak? Adik-adik. Nah, ini kita mau membuat apa ya? Kita mau membuat buku salib, ya, buku salib. Kakak-kakak sudah share ke grup orang tua apa saja yang harus disiapkan. Adik-adik udah siapin belum? Ada kertas HVS. Sudah. Terus ada gunting. Guntingnya disiapin. Belum. Ya, yang belum diambil dulu. Ada pensil. Kalau adik-adik belum bisa pakai pulpen, pakai pensil dan penggaris. Ya. Oke. Sudah siap semuanya? Kalau udah siap, jempolnya dinaikin. Sudah? Ya, kita mau mulai ya. Gimana sih bikinnya? Pertama, kertas HVS ini dilipat jadi dua. Bukan begini, tapi begini. Ya, ya, panjang. Jadi dua. Sudah. Adriel sudah, Daryl sudah, Shalom sudah, siapa lagi? Sudah. Inka sudah, Jonathan sudah, Luisa sudah. Setelah itu, kita lipat lagi ke bawah. Nah, sekarang dia begini ya. Sudah? Yovan sudah? Sudah, Inka sudah ya. Sekarang, setelah tadi kita lipat, ini kita lipat lagi ke bawah. Nih, jadinya gini. Ya kan? Nih. Ya, udah tuh, Shalom udah bisa. Ya. Setelah itu, sampingnya kita lipat lagi. Nah, kayak gini ya. Jadinya gini. Nah, bisa. Nah, setelah dilipat, ya, jadi seperti ini. Lihat yang ada ininya nih. Ini bagian di sebelah depannya. Ya, yang bisa kebuka. Ya. Nah, nanti di depannya adik-adik gambar salib. Jadinya seperti ini. Gambar salib. Coba, sekarang adik-adik gambar salib di depannya. Ambilnya yang bisa dibuka ya, kertasnya. Jangan yang di sebelah sini, nanti dia nggak kebuka. Nih, yang kayak gini nih, Shalom. Yang ada, yang bisa dibuka kayak gini nih. Nah. Ya. Nah.
Digambarnya sampai ke pinggir ya, karena ini akan digunting. Sudah? Sudah. Sudah. Yang sudah boleh digunting. Ya, bentuk salib ini boleh digunting. Nih. Nanti jadinya akan seperti ini. Ya. Sudah? Guntingnya semuanya ya. Ini satu ini adik-adik gunting. Nih, satu ini nih. Jangan satu-satu guntingnya, jangan satu lembar semua. Nih lihat. Ini diguntingnya gini nih. Nah, sampai ke belakang ya, guntingnya sampai ke belakang, bukan satu lembar. Sudah, Inka sudah. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah mewarnai salibnya yang di depan. Ya, terserah mau digambar bunga atau mau dihias pakai warna degradasi. Adik-adik udah belajar kan di sekolah warna degradasi? Nah, seperti ini ya jadinya. Coba Bunda mau lihat mana hasilnya? Udah jadi belum? Nah, wow, keren ya. Ini bukan pagar ya, tapi salib. Ya, nah di depannya nanti adik-adik bisa tulis nama. Misalnya Diel, Joa, ada Jeno, terus ada Shalom, dan adik-adik yang lainnya namanya. Di sini bisa ditambah namanya, terus bisa dihias. Nanti, nih, yang di belakangnya, di bagian-bagian salib yang lain, adik-adik bisa tulis misalnya, saya mau berdoa untuk, nih tulis namanya satu-satu di sini untuk teman-temannya. Atau untuk papa mama, untuk saudara-saudara juga bisa. Atau adik-adik mau bikin hari ini aku mau berdoa untuk berdoa makan, berdoa bangun tidur sebelum tidur. Kemudian sebelah sini saat teduh, ya jadwal-jadwal rohani adik-adik setiap hari bisa ditulis di buku Alkitab ini. Ya. Ya. Coba kita lihat udah ada yang bisa belum? Udah ada yang jadi ya? Yang belum bisa menulis, bisa digambar, dicoret-coret tapi yang rapi ya. Ada pensil warna kan? Joa udah bisa, Joa? Kak. Hebat. Apa lagi yang ada ya? Coba, mau lihat. Ada Sharon. Dion, mana Dion ini Dion? Udah Dion? Belum, ya dilanjutin ya.
Habis itu diapain lagi? Mana? Coba Bunda mau lihat. Hasilnya mana, Dek? Kakak pakai spidol gak? Boleh, bebas. Kalau ada cat air juga, pakai cat air nggak apa-apa. Jeno, udah Jeno? Belum, Bu. Belum. Belum, Kak. Iya, tenang aja, Nak. Jonathan, udah Jonathan? Oh, Jonathan masih melipat. Yang tadi salah ya? Nggak apa-apa, diulangin lagi ya. Kertas HVS-nya ada 500 lembar kan? Bisa diulangi berkali-kali ya di rumah. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai buku Alkitab ini bisa ditaruh di Alkitabnya. Ya, adik-adik bisa taruh di Alkitab adik-adik. Ya, supaya waktunya tidak berlama-lama, adik-adik bisa selesaikan setelah ini. Oke? Sekian dari Bunda. Ya, selamat Paskah ya adik-adik. Selamat Paskah, Kakak. Nah, adik-adik. Adik-adik, Kavonsya yang nggak menang boleh sedih nggak? Sebenarnya sih nggak boleh sedih ya, soalnya penilaiannya ada kriterianya adik-adik, sudah dinilai oleh kakak-kakak juri. Jadi gimana kalau kita kasih lihat aja ya Bunda ya? Iya, kriteria penilaiannya. Mama Papa, jadi untuk menghias telur itu ada kriteria penilaiannya yaitu relevan dengan kondisi saat ini ya. Nah, tadi kan kita lihat punya Ara. Coba lihat tadi telur, boleh ditampilin nggak Kak? Kakak punya ya Ara yang Ara tadi. Makanya Abang nggak menang. Coba lihat. Tuh, coba lihat tuh. Yeay. Nah, ini telurnya pakai masker ya. Perhatikan nggak adik-adik? Iya, jadi relevan ya dengan kondisi kita sekarang yang lagi masa pandemi ya Kak Fusya ya. Jadi nih kita nih pakai masker juga nih. Virus ya, yang di sebelah kirinya tuh ya, yang merah-merah itu virus ya. Iya, tapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dengan salib Tuhan Yesus, kita nggak perlu takut lagi ya Kak. Iya, karena Tuhan Yesus pasti menjaga kita ya Kak. Iya. Semua dari virus-virus yang berbahaya. Oke. Nah, terus coba kita lihat yang punya Dede Gabrin. Coba kita lihat. Wah, ini lucu banget. Nah, Mami Papi, sebenarnya kita punya video proses pembuatannya ya. Iya, jadi ada, tapi nggak ditampilin di sini. Bisa dilihat sama juri kemarin Kak. Oh, ada di IG. Nah, di IG boleh, ada di IG. Nah, kita lihat Dede Gabrin ini walaupun sederhana, tapi dia ngerjain sendiri loh, Kak. Terus dia fokus di situ ngerjainnya. Hebat ya, Dede Gabrin. Bagus ya. Jadi, kriteria penilaiannya itu relevan dengan kondisi sekarang, orisinil, artinya asli. Nggak lihat yang punya gambar lainnya, Bunda ya. Nggak nyontek-nyontek dari yang lain ya. Terus satu lagi ada dampaknya, ada manfaat. Kalau kita ngelihat tuh ada sesuatu yang kita dapat gitu loh, Kak. Iya, sekarang ini ada telurnya nih di atas dia nih sama Dede Gabrin. Kan Dede Gabrin kan masuk balita ya? Batita. Oh, Batita, baiklah. Iya, oke. Masih kecil ya. Jadi Dede Gabrin walaupun masih kecil sudah fokus membuatnya ya. Nah,
mungkin kita adik-adik yang lain banyak yang bagus-bagus, tapi kita lihat prosesnya masih kurang apa ya, untuk ikut serta pembuatannya itu masih terlalu banyak dibantu, gitu ya. Dengan sendirinya ya Bunda iya. ya. Nah, semuanya kan punya proses biar anak-anak semakin fokus belajar untuk mengerjakan sendiri kata Monshe. Nah, sekarang kita mau lihat yang punya kelas tanggung. Coba lihat Kakak. Nah, ini punya Beltris nih. Ya, kita lihat ya, punya Beltris tuh banyak menggunakan aksesoris yang lain nih. Itu gambar Tuhan Yesus bangkit ya, yang dikuburnya itu ya Bunda ya, yang ada malaikat dengan Maria. Bener, ini ada batunya nih yang udah terguling ya. Jadi ini benar-benar kelihatan ya dibuka sendiri. Iya, tentang Paskah dan dia membuat sendiri. Sekarang coba kita lihat selanjutnya Kakak. Nah, ini JJ. Kalau Paskah identik dengan kelinci dan telur ya Kak ya. Iya, ini JJ juga kita lihat proses pembuatannya. Terus selain lucu, bisa jadi multifungsi nih Kak, bisa menyimpan sesuatu, boleh menyimpan pensil di sini, pulpen. Sekarang jadi lagi menyimpan ini nih, Caca ya? Ya, coklat Caca. Nah, jadi itu ya adik-adik ya, Papa Mama ya. Jadi kriteria penilaian kita dalam lomba ini oleh juri ada ROI atau relevan, original, dan impacting ya. Jadi ada impact-nya buat kita melihat ada sesuatu yang kita dapat. Jadi terima kasih buat semua adik-adik yang sudah ikut lomba. Terima kasih buat Papa Mama yang sudah mendukung. Jadi nggak usah sedih yang belum menang hari ini. Bisa dicoba lagi. Ya. Terus anak kecil hebat. Anak kecil nanti bisa ikut lomba lagi ya. Lebih banyak pesertanya ya. Oh iya Kak, hadiahnya. Oh iya hadiahnya. Hadiahnya kakak-kakak pengurus akan dikirim nanti ke rumah adik-adik. Jadi ditunggu ya hadiahnya. Oke, nanti alamatnya dikirim ya. Oke, terima kasih. Terima kasih adik-adik. Oh, benar Kakak Claudia. Adik-adik, sebentar. Kita foto dulu. Jangan back dulu ya. Semuanya buka video. Oke. Buka video. Kameranya dibuka ya adik-adik ya. Semuanya dibuka. Videonya dibuka. Standby. Kita foto dulu. Dilan, dibuka dong. Siapa nih Dion? Mana Dion? Wajahnya tak terlihat. Ayo Ivana, Tiffany, kita mau foto dulu yuk. Boleh dipegang buku salibnya. Buku salibnya udah jadi, boleh dipegang. Udah jadi, boleh. Dion. Nah, mana nih Dion sama Dilan? Dilan. Nah, Kak Lani udah standby. Dikit lagi Kak. Ayo Dilan, mana nih? Ayo Ivana, Tiffany, kita foto dulu. Yuk, duduk dulu yuk sebentar yuk deh. Nah, kita mau difoto deh, yuk. Ya. Ayo Dilan. Dion. Lihat di kamera deh. Oke, sudah siap? Hitung 1 sampai 3 ya, Kak. Oh, oke. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima
kasih adik-adik. Dadah, sampai ketemu lagi. Selamat Paskah ya semuanya ya. Dadah. Kasih Kakak Lani. Dah. Selamat Easter. Selamat Paskah. Dadah. Joa gimana Joa? Sudah sehat Joa? Terima kasih kakak. Iya, sehat terus ya. Adik-adik juga semua sehat terus ya. Iya.